anak Tubun cuma 5 jebol dia hancur. Ada yang kena juga ada. Nyata dia Made dibablasin sendiri. Dia kabur sampai naik tangga bang, jebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gua bisa berkesempatan bisa silaturahmi ke rumahnya Bang Or, yang dimana beliau salah satu punggawa dari STM Tubun. Bagaimana kisahnya? Pantengin terus. Nor, gimana kabar? Alhamdulillah sehat bang. Sehat Nor ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sekarang sibukan apa nih Nor nih? Sibukan sekarang sih kerja bang. Kerja ya? Kerja aja. Udah berkeluarga belum Nor? Belum bang. Rencana sih udah ada. Udah Cuman ada. ya belum sempet aja. Tahun depan insya Allah. Insya Allah tahun depan. Ya udah kalau ada saudara-saudaranya kayak Nor. Undangan pasti ada bang. Siap. Undangan tenang. Siap. Insya Allah undangan. Ya ditunggu. Mudah-mudahan lancar Ngor ya. Amin. Nih Ngor. Berbicara sekolah ya, STM Tubun itu bisa dikatakan salah satu dengan sekolah yang punya nama besar juga Ngor. Tapi sebenarnya lu lu udah tahu dulu tuh Tubun, apa lu pengen masuk sekolah lain? Kalau bicarakan sekolah dulu bang ya, masalah dulu emang Tubun emang udah zaman gue sekolah emang udah punya nama gitu kan. Cuman kalau gue masuk STM dari SMP ke STM itu emang gue niat satu Budut. Oh, Budi Utomo. Waktu itu gue sempet punya bang-bangan lah ya. Terus sama alumni SMP gue juga sempet narikin gue buat masuk Budut. Kan banyak kan alumni SMP biasanya tuh kalau lulus lu masuk sekolah gue ada berapa orang sih, ada yang narik gue ke Israel juga. Tapi gue Budut lah karena emang ada juga abang-abangan gue yang di Budut gitu. Terus akhirnya gue kesono emang gue sebenarnya diterima di Budut. Cuman karena nggak boleh sama keluarga, akhirnya gue nyari sekolah lain. Kebetulan teman-teman tongkrongan gue, teman-teman SD gue, SMP gue tuh pada di Tubun. Rata-rata di Tubun. Akhirnya gue ikutlah ke situ. Karena emang gue kekeh pengen di Budut. Ya akhirnya singkat cerita gue ngasal tuh bang, psikotes gue ngasal. Ngasal gue. Sampai ada korbannya temen gue juga ikut nyontek gitu ke gue. Karena gue duluan ya kan gue kasih, dua-duanya gue gak terima. Iya. Karena gue emang pikiran gue kan gue udah diterima lah di Budut, jadi gue ngarepin masih di situ. Cuma satu sisi juga gue nggak mau ngelawan keluarga gue gitu bang. Akhirnya ada satu abang-abangan gue kekeh pengen gue di Tubun. Karena ngeliat teman-teman gue semua di Tubun. Kira ya udahlah, gue abang-abangan gue sama gue tuh ke rumah ngomong sama keluarga gue supaya gue masuk Tubun. Berarti abang-abangan itu mencoba untuk meyakinkan ya? Iya, meyakinkan ke keluarga gue kalau gue masuk Tubun aja gitu. Tapi bicara saat itu lu udah tahu belum pengumuman bahwasanya lu nggak lolos atau lu lolos ya? Tahu bang. Tahu. Soalnya pas gue habis psikotes tuh gue langsung dikasih keterangan gitu, kasih amplop. Nah, terus gue buka kan nongkrong, nunggu rame-rame nih. Nongkrong buka pada ada yang diterima, ada yang enggak. Nah, gue nggak keterima tuh. Wah. Gara-gara gue ngasal psikotes. Kira ya udah si abang-abangan gue itu kekeh lah, pengen gue di Tubun. Akhirnya lu bisa masuk itu gimana ceritanya tuh? Nyari bangku kosong bang. Nyari nunggu bangku kosong? Iya, nyari bangku kosong di Tubun. Akhirnya gue dapet di jurusan listrik. Iya. Padahal gue milihnya otomotif sama mesin. Cuman karena emang gue nggak lolos kan di awal, akhirnya ya udahlah yang penting Tubun lah. Ya mungkin di listriknya itu tersedia juga bangku kosong. Iya, kebetulan ada yang kosong juga. Berarti bisa dikatakan nih abang-abangan lu orang yang berjasa juga nih buat lu. Iya bang, termasuk bang. Siapa tuh abang-abangannya? Kalau bisa dibilang Bang Yogi nih. Yogi. Bang Yogi. Yogi nih. Salam silaturahmi Bang Yogi. Salam silaturahmi Bang Yogi, atau bisa disebut Baba Ocit. Baba Ocit. Oke, lanjut Ngor.
Akhirnya lu masuk di Tubun. Tubun. Ah. Ketika di Tubun, apakah sama dengan sekolah-sekolah lain tuh, ada penataran juga? Kalau zaman gue sih nggak ada bang penataran. Nggak ada. Nggak ada. Gue maksudnya ditatar ya buat ribut, cuman gue lebih kelas 1 itu mandiri bang. Dalam arti mandiri itu seperti apa tuh? Ya gue kan kelas 1 kan siang bang. Kelas 2 kelas 3-nya pagi. Iya. Jadi gue lebih cenderung mandiri. Kelas 1 semua kelas 1 semua. Nggak ada kelas 2 kelas 3 nggak ada. Maksudnya kelas 2 kelas 3-nya itu nggak sempet ngebimbing lu atau Iya, memang? nggak sempet bang. Jatuhnya bang waktu zaman gue. Kalau boleh tahu juga nih, di angkatan lu sendiri, nah lu sendiri basis mana nih, Ngor? Kalau gue basis 98 Perumpung di Tubun. Oh, 98. 98 Perumpung. Tuh kalau dulu basisnya nomornya 42 angkanya. Oh, 42. Iya, 42 Perumpung. Tapi pas zaman gue udah ganti jadi 98 Perumpung. Pas banget di angkatan lu? Iya. Enggak sih, di sebelum-sebelumnya udah 98. Jadi 98 tuh tadinya Pulau Gadung, Bang. Nah, semenjak kapan gue nggak tahu, istilahnya gue nerusin aja. Iya. Ngikut aja. Ikut aja gitu. Ikut aja lah. Di basis lu sendiri, dari anak-anak 98 itu basis 98 berapa banyak, Bang? Kalau kelas 1 bisa dibilang banyak, Bang. Lebih dari 20. Lebih. Banyak, kalau bisa dibilang banyak. Sebenarnya mayoritas tuh dari pisangan lama, pisangan baru, Perumpung banyak. Cuman seiring berjalannya waktu ya berkurang. Nah, ketika lu jalan yang lu bilang tadi, mandiri itu nih, Ngat, itu apakah misalkan lu dari basis lu sendiri nih, Ngor, jalan sendiri atau lu kelas 1 semua basis jalan gitu atau enggak? Waktu dulu sih sempet kelas 1 semua ngikut. Jalan semua tuh baru berapa hari tuh gue udah kuki, Bang. Ke UKI? Iya. Oh. Udah kuki gue, beberapa hari sekolah tuh kelas 1 semua udah kuki. Nggak ada yang bober. Tapi ketemu sama musuh? Nggak ketemu. Nah udah mulai jalan seminggu udah mulai pahit dah perjalanan. Kelas 1 mah. Istilahnya. Iya. Udah mulai pahit. Nah, pahitnya nih kayak gimana nih, Ngor? Pahitnya ya ngasain sih, Bang, masih sekolah harus ribut dulu gitu kan. Pulang juga dipantekin sama sekolah lain, kadang juga gue ribut sama warga. Oh, banyak banget, Ngor. Iya, sempet juga gue ngerasain ribut sama warga, sempet. Kalau berbicara secara letak geografis, yang gue tahu nih, Ngor, ya, Tubun sama Bonser tuh ribut, Bang. Posisinya rumah lu di Pisangan. Pisangan lama. Seberang doang lah, nyebrang kalau ke Bonser mah. Itu lu nggak sering dipantekin kalau berangkat sekolah? Kagak, Bang, malah kalau bisa mah, kalau gue bilang boleh jujur nih, maaf nih. Iya. Gue nyari duit gak ada anak Bonser. Kalau gue lagi nongkrong gitu kan, nggak lagi pakai seragam, gue nggak ada duit, nongkrongan gue ke Bonser. Ada temen lu di sana di Bonser? Di sono ada anak Bonser ya, istilah kata ada, cuman ya dia gue iniin, Bang, gue pisahin. Jadi temen-temennya dia kena semua dah. Sampai dulu sempet anak Bonser tuh nggak mau nyebrang kalau naik angkot. Kalau naik batas lah, ngebasis gitu, dia nggak mau karena dia tahu sini Pisangan Lama tuh mayoritasnya Tubun disangkanya, padahal mah enggak juga. Kalau boleh tahu di sini berapa orang, Ngor? Kalau gua itu lumayan banyak, ada Ardi, gua, Cimot, Dipai, ada sekitaran bangsa 8 orang 10 orang kan ada, Bang. 8 orang 10 orang? Iya, cuman nggak full semuanya aktif gitu. Yang lebih sering sih biasanya gua, Ardi sama Cimot di sini. Sangat lama. Ketika lu kelas 1 nih, apakah lu udah, maksudnya bicara kelas 1 sama Bonser nih udah bentrok, apa memang udah lu langsung dari pihak Bonsernya udah? Pernah bentrok pas 17 Agustus. Hari kemarin kan lu bentrok. Iya, ribut gua, Bang, sama Bonser. Tuh Bonser jebol lah ributnya kan emang. Itu ribut di mana? Ribut di Kodim. Oh, di Kolong. Iya, di Kolong, betul. Ribut 17 Agustus jebol. Bonser nih, gua udah bilang kan mana anak udah cabut, udah menang. Anak kekeh masih penasaran karena dia masih ngumpul lagi rame. Oh, anak Bonsernya. Iya, malah tambah rame. Akhirnya bukannya ribut lagi, ditangkepin, Bang, anak-anak. Anak Tubunnya? Anak Tubun tangkepin. Sama guru Bonser. Jadi gurunya nangkepin. Nah, di situ akhirnya kasus lah besok lah di situ. Lu juga ketangkep? Gue enggak. Karena gue udah mental duluan, anak-anak gue suruh
cabut nggak mau, ya akhirnya gue mencar sama anak-anak. Gue Oh. agak jaga jarak karena gue tahu nih pasti ya 17 Agustus bang, kalau polisi udah banyak juga kan. Iya. Kira udah gue mental gue. Tapi sekali lagi nih diingetin ya, ini bahwasanya jangan sampai terulang lagi nih Ki. Iya jangan sampai lah. Jangan sampai terulang nih, cuman apalagi memperingati hari kemerdekaan. Tuh orang lagi jalan baris berbaris, gue berantem. Tuh. Jangan sampai terulang lagi. Kita cuma di sini cuma kita berbagi cerita masa lalu tanpa bermaksud untuk menjatuhkan dari Ya manapun lah. pihak manapun gitu ya Ngore. Gue juga belum tahu nih nama asli lu tuh siapa yang Ngor? Nama asli sebenarnya Ahmad Riki Zulkarnain bang. Bisa dipanggil Bangor tuh ada kisah apa? Kalau panggil Bangor sih sebenarnya dari anak sini bang, anak abang-abangan rumah gue tuh. Gue dulu kecil tuh gue gak punya teman. Setelah kata gue pindahan. Iya. Gue dulu tinggalnya di Manggarai, Minangkabau. Gue pindah ke sini semenjak almarhum kakek gue meninggal. Nah gue di sini ya namanya orang baru bang ya Iya. kan. Dulu nggak punya temen lah. Jadi gue kalau ke warung gue berantem, dijailin. Iya. Jailin. Kan siapa nih ya kan, kira karena gue nggak mungkin menang kan. Oh. Kalau lawan dia juga istilahnya dikeroyokin. Sempet gue ngadu dulu ke abang gue dijailin mulu. Kata abang gue ya lo laki, lawan lah jangan takut. Katanya kan gitu. Kira gue tiap pagi tiap pulang sekolah tuh pokoknya gue tungguin depan gerbang rumah gue nih. Pokoknya siapa yang lewat nih anak-anak sini gue iniin bang. Oh, cepol-cepolin kali. Iya gue jailin balik dah. Iya. Gue jailin balik. Nah dari situ akhirnya udah mulai gue diterima. Gue SD berantem sama anak SMP. Saya SD udah berantem lu. Iya, gue anak SMP emang di sini ada masih anak sini juga, cuman gue ribut. Ya, bukan diaduin, emang anaknya songong bang. Gitu. Peda gue tuh gara-garanya tuh peda gue diceburin di got. Ceburin di got peda gue. Dipinjem sama temen gue, diambil karena dia tahu tuh peda gue, ceburin di got. Nah, gue kesel di situ. Nggak tahu kenapa gue pulang gue ngambil pisau bang. Ambil pisau, gue tungguin di tempat anak nongkrong tuh pada main biasa. Abang-abang gue lihat, ditarik lah tuh gue tuh, diomel-omelin kan, ngapain lo kayak gini-gini, kalau berani tangan kosong kata dia gitu. Kira gue berantem di situ tangan kosong. Semenjak saat itu lalu dipanggil Bangor tuh. Iya, semenjak saat itu. Yang manggil lu pertama Bangor siapa? Ada bapangan sini alumni Tubun juga. Siapa itu Ngor? Bang Bebek. Mungkin lu mau kirim salam nih buat beliau nih. Salam Bang Bebek. Salam silaturahmi. Bang Nung. Nama aslinya Bang Nung. Oh Bang Nung. Iya Bang Nung. Nah akhirnya di situ tercetuslah nih sebuah Iya. nama Bangor. Ya lo setelah kata lo kecil Bangor banget lo. Kalau Iya. kata orang juga kan dibilang gitu. Ya udah kira udah jadi kebiasaan orang-orang. Kebiasaan ya. Orang-orang dari sini sampai sekolah ke bawah Iya. tuh Ngor ya. Sampai ya guru juga tau gitu bang dulu mah. Lu sampai dipanggilnya Bangor. Iya. SMP tuh taunya itu bang. Panggil. Bangor juga ya. Iya. Oke. Ketika lu sudah masuk kelas 1 kan itu yang lu bilang tadi tuh. Setelah pasca 17 Agustus tuh lu masih kelas 1 masih sering intens tuh. Sering bang. Sering ya. Sering. Biasanya kan beda nih antara pagi dan siang nih ya. Lu kelas 1 kan siang ya? Kelas 1 siang pulang sore. Biasanya ketemu sekolah mana itu kalau siang? Kalau gua dulu hampir setiap hari tuh ketemu Malaka bang. Malaka. Ketemunya biasanya di mana Ngor? Ketemunya tuh di Enjo, entar kadang di Kolong. Hmm. Kalau ya ribut mulu gua sama Malaka tiap hari. Hampir tiap hari. Itu basis lu sendiri apa gabungan sama basis lain? Itu kelas 1, bisa dibilang kelas 1 semua lah. Kelas 1 semua. Iya. Kalau gua pulang. Jadi gua dipantekin mulu. Oh, lu dipantekin? Iya, gua dipantekin mulu. Sama Malaka. Kalau siang ribut sama warga. Sama warga juga. Iya. Warga cuman sama warga tuh nggak sampai lama, cuma beberapa hari doang gitu. Tapi kalau sama Malaka intens itu ya? Intens tuh, hampir tiap hari. Pernah terjadi bentrok parah sama Malaka? Kalau dibilang sering sih bang, sama Malaka bentrok parah pernah. Berapa kali gitu gua kalah. Setelah kata gua kelas 1 semester 1 tuh gua nggak pernah menang. Sama lawan Malaka? Lawan Malaka. Murni tapi kelas 1 semua. Karena emang gua kagak ada bekal gitu, istilah kata nggak ada abang kelas. Kedua juga gue ribut nggak pernah pakai ber. Anak kelas 1 gue.
Jadi sering lah anak Tubun kena dulu sama anak Malaka. Nggak sering banget sih, cuman berapa orang pernah juga kejadian tuh anak Kalimalang angkatan gua kena sama anak KR. Sama anak KR? Iya, kena kelas 1 pas lagi mau berangkat sekolah. Tapi lo di saat itu ada kejadian saat itu? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Kalau pas Malakanya gua ada, hampir ada terus. Biasanya ketika lu bentrok dengan Malaka, kan lu yang tadi lu bilang lu sering dipantekin nih. Tapi lu pernah juga gak mantekin? Pernah bang, itu kejadiannya mah berbalik. Pas gue udah semester 2. Oh udah semester 2? Iya, jadi gue udah katakan gue kalah mulu nih semester 1 nih. Gak pernah menang sampai kedengeran ke abang kelas, alumni kan gitu kan. Kenapa nih bocah kelas 1 kok kalah mulu? Singkat cerita, pernah ada kejadian gue ribut cuman pakai handuk. Terus kebetulan tuh nggak ada janjian, nggak ada apa, ada alumni gue udah posisi udah kalah. Posisi gue udah kalah, gue mau masuk ke kampungan gue sama Malaka juga mau didorong lagi, mau dimasukin. Terus kata jangan sampai masuk, kata alumni gue kan. Kira udahlah, modal seadanya gesper, handuk sama tas-tasan doang, dipukul mundur lagi. Nah di situ juga ada teman gue kena. Oh di situ saat kejadian? Iya, teman gue kena. Dia kupingnya sih bang senit belah. Ya Allah. Jadi dia bablas. Pas anak mundur, maksudnya anak-anak tuh mau pukul mundur supaya dia nggak masuk doang. Biar nggak masuk kampungan sini gitu. Ternyata dia dibablasin sendiri, akhirnya dia udah lah kena gitu. Gak cerita sih. Nah itu kan bisa dikatakan salah satu bentrok yang kalau dikatakan parah juga tuh nggak deh? Masuk parah juga. Sebelumnya juga ada yang lebih parah lagi. Ada yang lebih parah? Ada. Sampai masuk pasar induk gua kalah. Buset. Udak-udak. Dari halte Enjo, dari tempat gua ngebasis. Lumayan bang. Itu kejadian kayak gimana itu? Ribut bang, emang gua ribut. Ya kelas 1 istilahnya udah kalah gitu kan. Sama dia dimasukin, gua juga nahan nggak kuat. Jebol akhirnya sampai masuk dalam-dalam. Kalau bicara dalam jumlah personil banyakan mana? Banyakan Malaka tetap. Malaka ya? Malaka tetap. Itu kan di semester 1 nih Ngor ya? Iya. Masuk ke semester 2. Masuk semester 2 tuh semenjak kejadian alumni gue ngeliat tuh kejadian gue ribut nggak pakai papan gitu kan. Dari situ dikumpulin lah bang abang kelas. Ya kan, kira gue dimodalin CR, dimodalin BR lah gitu kan. Sama dikasih masukan segala macem. Besok jalan. Kata alumni atau abang kelas? Abang kelas nih. Jalan. Abang kelas gue bilang, kemarin lu ngerasain dibacokin orang, sekarang gantian lu yang bacokin. Tuh ada anak sekolah lewat dipantekin, gue suruh naik ke dalam, suruh masukin. Itu yang lewat anak sekolah mana tuh? Nggak salah Malaka juga. Malaka juga nggak? Iya, nggak salah. Pantekin, cuman emang di situ gue posisinya nggak dapet. Nggak dapetnya karena itu orang kabur ke tengah, dia di pintu belakang, gue masuk pintu belakang, kabur ke tengah, dilindungin sama penumpang ibu-ibu. Jadi udah akhirnya nggak gue apa-apain. Lewat aja udah. Lewat tuh. Artinya hari itu tidak ada korban dari pihak lu ataupun? Iya nggak ada. Udah dari situ udah mulai tuh ribut sama Malaka. Pertama kalinya gue menang sama Malaka ya pas ada abang kelas gue. Itu gue udah megang BR juga, udah dikasih BR, baru gue menang di situ. Itu ributnya parah? Ributnya nggak begitu parah sih bang. Lama gak kejadiannya? Sebentar bang. Sebentar ya? Iya, pas udah sama-sama megang BR mah sebentar. Sama-sama megang BR pak. Jadi kalau pas gua nggak megang BR, gua nahan sebisa mungkin. Iya, pokoknya kalau belum hancur, udah ini dah, pantang buat ini dah. Mundur? Iya. Lalu apa yang membuat lu begitu gusar ketika memasuki semester 2 nih? Akhirnya yang membuat jangan sampai gua kalah lagi. Iya, jadi gua istilahnya dari pelajaran bang, dari sebelum-sebelumnya kan istilahnya teman gua kena mulu gitu kan, kalah gitu, gengsi lah kalah. Kalau bisa kita jangan sampai kalah hari ini, besok kita harus menang, ngebal lah. Iya gitu. Jadi semester 2 ya bisa dibilang berbalik. Malah berbalik, gantian dia yang kalah mulu. Malakanya? Iya. Dia malah kalah sampai
gua naik kelas 2 tuh gua udah mulai jarang ketemu Malaka. Apa yang membuat Malaka itu menjadi sedikit mengendur nih? Apa memang pernah terjadi bentrok parah dari pihak Malaka banyak korban atau? Mungkin karena kelas 3-nya atau yang nggak tahu ya bang ya. Intinya dia udah semenjak kalam lu tuh udah jarang datang. Udah jarang jailin gue lagi dah. Udah jarang mantek, itu udah jarang. Oh, udah jarang. Iya. Tapi selain Malaka, ketemu sekolah mana aja tuh nggak? Itu udah mulai masuk KR. Oh. Udah masuk Budut dah. Udah mulai tuh Bang Bajak pernah ada. Di semester 2 tuh ya? Iya. Pernah kejadian dengan mereka tuh, salah satunya mungkin? Pernah kejadian sama Bajak.